Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Rohim pastinya di channel MS Vlog. Jadi pada video kali ini aku ingin unboxing sebuah fan cooler untuk prosesor dari Jonesbo, yaitu Jonesbo CR1200. Oke, langsung aja untuk boxnya seperti ini. Ini adalah fan cooler yang dia bentuknya tower, dan ini aku pakai di komputer aku gitu. Jadi ya ini ada lagi lah ya, kalau yang di komputer aku. Nah ini yang di komputer aku, ini kenapa aku bisa lepas, karena komputer aku lagi untuk sementara ini belum dirakit lagi, jadi ini lagi dicopot. Dan sekarang kita akan membahas yang versi barunya. Lagi ini aku udah pakai sekitar berapa bulan ya, udah lama sih, mungkin hampir 1 tahunan mungkin ya. Dan sekarang ini dia yang baru. Ini adalah salah satu fan cooler bentuknya tower, udah RGB, yang aku cukup rekomendasikan sih buat kalian yang budgetnya pas-pasan kayak rakit PC kali ini. Dan nanti adalah videonya sendiri untuk rakit PC. Boxnya seperti ini, simple aja. Dan untuk di bagian belakangnya kita langsung di spesifikasinya saja. Voltase range-nya dia DC 12 volt, ini untuk maksimalnya. Jadi kalau dia sedang muternya kenceng, dia butuh power DC, butuh power 12 volt DC ya. Untuk untuk TDP-nya atau power yang dia butuhkan 95 watt, karena dia ada RGB-nya. Cukup tinggi ya. Untuk konektornya dia pakai 3 pin, terus soket compatibility-nya dia bisa Intel LGA 115, 1200 dan 1700. Untuk AMD-nya dia support AM4, beratnya 310 gram. Langsung aja kita unboxing. Maaf ya ada suara adzan. For your real needs. Siap. Oke, bagian boxnya dia cuman coklat gini aja. Baterainya kok aku lepas. Udah lah. Oke, untuk kipasnya seperti ini, fan coolernya sorry. Nah, ini sama aja sih sama yang punya aku. Ya mungkin karena ini murah juga yang aku temuin, dan sama kayak yang punya aku, cuman karena dia udah lama jadi wajar aja. Dia ini kayak agak bengkok gitu. Lihat jaraknya antara yang sini sama yang sini tuh beda nih. Pokoknya jaraknya beda lah kalau kalian lihat. Jadi kayak agak bengkok nih, parah banget nih. Tuh parah sekali. Ya nggak apa-apa lah, murah ya. Terus ini ada plastiknya. Di sini nanti ada RGB. Di RGB-nya sebelah sini sama di bagian sini. Jadi untuk RGB-nya dia nggak di bagian ini sirip-sirip apalah ini ya. Tapi ya cuman diam di bagian tengah. Itulah yang membedakan fan RGB mahal dan murah. Kalau fan RGB mahal tuh setahu dia di bagian sininya. Bukan diam di tengah. Kalau murah tuh dia diam di tengah. Ada tulisan Jonesbo. Dan ini bisa dilepas ya kalau kalian mau bersihin ya heatsinknya. Untuk soketnya dia 3 pin kayak gini, dan ini bisa kalian matiin sih setahu RGB-nya. Jadi ini nih, ini itu kalian cabut aja. Setahu nanti di RGB-nya mati, setahu ya. Oke, kita bahas lagi untuk dalam boxnya. Kok udah bahas kayaknya ya. Di sini kita mendapatkan ini yang buat soket AM4. AM4 apa Intel ya? Jadi ini bisa buat Intel, bisa buat AMD juga. Jadi kalau AMD setahu udah bawaan. Berarti ini buat Intel. Ini buat Intel. Soalnya kalau motherboard AMD itu biasanya dia kan bagian pinggirnya udah ada kotak atau lingkaran gitu. Nanti dia buat nyantolin. Jadi ini buat Intel. Kalau Intel kan nggak ada. Jadi ini kepake kalau kalian pakai prosesor Intel. Terus nah ini yang aku suka sistemnya. Jadi yang ini nanti dimasukin ke lubang motherboard. Kan motherboard dia ada lubangnya, dimasukin yang mending ini dimasukin. Terus nanti baru yang buat ini itu buat ngunci gitu. Jadi sistemnya tuh nggak langsung nempel ke motherboard gitu. Jadi nggak bakal ngerusak motherboard, karena yang nempel ke motherboard tuh yang ini buat ngunci gitu. Terus ini kita dapat user manual. Ya kayak gitu aja sih.
Ada kosong di bagian dalamnya. Ini apa, silik gel atau pasta ini? Oh, kita masih dapat pasta lagi ya. Padahal di sininya udah ada pasta bawaan. Oh enggak ding, sorry. Please remove before installation. Sorry, aku nggak baca ya. Jadi ini harus dilepas sebelum kalian masang, baru dikasih pasta. Gitu. Nah, tulisnya please remove before installation. Jadi tolong ininya dilepas sebelum dipasang gitu. Dan untuk putarannya, RPM-nya, dia ini harusnya sih 1200 RPM ya, karena namanya 1200 harusnya. 2000 RPM, sorry. Nih. Speednya 2000 RPM. Ini maksimalnya sih harusnya. Fan speednya 2000 RPM, kenceng sih. Jadi 1200 ini bukan namanya ya. Ini cuma nama aja gitu. Untuk kecepatannya dia nggak 1200 tapi 2000 RPM. Ya aku nggak tahu itu beneran apa enggak, karena ini fan murah. Ya yang penting prosesor kalian nggak overheat aja sih kalau menurutku ya. Jadi mau dia putarannya berapapun, yang penting prosesor kalian tuh nggak overheat. Oke teman-teman, mungkin segini aja untuk video unboxing fan cooler untuk prosesor yang dia modalnya tower dari Jonesbo kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan buat kalian mau beli dan seharga bisa di description box. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga share dan komen. Terakhir nama Rohin, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman, ini kalau kipasnya udah terpasang seperti ini. Untuk RGB-nya di bagian sini sama di bagian kipasnya. Dan kalau yang bagian kipasnya itu dia cuman diam di tengah aja, kelihatan tuh kan titik-titik LED-nya. Dia cuman diam di situ aja dan warnanya berubah-berubah. Dan yang aku bilang kalau punyanya AMD itu tinggal pasang, itu di bagian situ. Kalian kelihatan kan di situ ada baut. Nah itu kan ada baut tuh. Aduh, nah itu kelihatan kan jadinya. Nah itu adalah baut yang bawaan kalau kalian beli motherboardnya AMD, motherboard yang soketnya AM4 itu pasti dia udah ada kayak gitunya kotaan di bagian pokoknya samping-samping. Buat prosesornya tuh pasti udah ada kayak kotaannya gitu. Nah enaknya kalau kalian pakai kipas fan cooler, fan CPU kayak Jonesbo ini, enaknya tinggal ngejepit aja di bagian situ. Dan untuk posisinya bagian kipas itu menghadap RAM. Jadi RAM kan di sini nih. Nah, RAM kan di situ. Kipas itu menghadap ke RAM. Jadi nanti dia ngebuang ke situ. Dan kalian harus perhatiin juga, kalau kalian pakai CPU fan tower kayak gini, ini tuh harus menghadap keluar. Jadi kipas yang di bagian belakang ini, kipas kecil yang bagian belakang itu harus menghadap keluar, biar udaranya tuh dari sini dia keluar ke sini langsung disedot keluar gitu. Nanti kalau misalnya yang belakang masuk, ini keluar, nanti bakal numpuk debunya malah numpuk gitu. Jadi harus satu arah keluar semua seperti itu. Nah aku juga ada koreksi ya, ini kan aku lagi ngedit videonya nih. Terus ternyata di situ aku masih menurut aku, kalau kalian yang pertama kali beli mungkin ada beberapa yang kurang jelas. Pertama, di situ kalian dapat lingkaran. Itu lingkaran warna hitam itu khusus buat Intel aja, yang soketnya. Nah, tadi aku sebutin lah ya, yang di video aku sebutin itu khusus buat Intel. Dan di situ kan kalian dapat baut yang bening itu sama yang warna hitam. Nah, pertama yang bening itu kalian masukin ke lubang yang ada di samping-samping prosesor, terus baru masukin lingkaran, baru dijepit sama yang baut warna hitam. Nah, sistemnya tuh kayak gitu. Baru nanti si Jonesbo-nya tuh dipasang. Ya, CPU fan-nya baru dipasang. Terus kalau kalian pakai AMD ya tinggal pasang aja. Jadi yang lingkaran baut bening sama baut hitam itu gak kalian butuhin ya, jadi benar-benar tinggal dipasang aja karena dia udah ada bagian pinggirannya. Oke, kita aja untuk koreksi dari aku.